Shalom saudaraku, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Elia, nabi yang heroik sekaligus rendah hati. Saudaraku, bagi banyak orang Kristen, nama Elia pasti tidak asing lagi. Seorang pahlawan iman yang memiliki kisah dan akhir hidup yang sangat luar biasa dalam konteks sebagai seorang laki-laki dan nabi Tuhan. Kisah hidupnya sangat berharga bagi orang Kristen sepanjang masa. Elia juga dieja Elias atau Elia atau Eliyahu dalam bahasa Ibrani. Artinya Yahweh adalah Allahku. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara pada zaman pemerintahan Raja Ahab, Ahasia dan Yoram pada sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Ia berasal dari Tisbe, Gilead. Elia dikenal sebagai nabi Tuhan yang setia di tengah ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Tuhan. Kemunculan Nabi Elia agak mendadak di dalam Alkitab. Tatkala ia bernubuat bahwa hujan tidak akan turun selama beberapa waktu di Israel. Hal tersebut berlangsung selama 3,5 tahun. Akibatnya terjadi kelaparan parah yang melanda seluruh Israel. Ini disebabkan dosa Ahab, salah satu raja Israel yang paling jahat. Juga dosa bangsa Israel pada umumnya karena mereka meninggalkan Tuhan untuk menyembah dewa Baal. Kejahatan Ahab terutama dipengaruhi oleh istrinya Isabel, perempuan Sidon, penyembah berhala. Akibat hujan tidak turun selama 3,5 tahun di Israel, maka terjadilah kelaparan yang parah di seluruh Israel. Tetapi Tuhan memelihara hidup Elia, nabi Tuhan yang setia. Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan bersembunyi di tepi sungai Kerit, serta minum dari sungai itu. Setiap pagi dan sore, burung gagak diperintahkan Tuhan untuk membawa roti dan daging kepada Elia. Kemudian ketika sungai itu pun kering, Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke Sarfat, negeri Sidon, untuk memelihara hidupnya melalui seorang janda di kota itu. Sarfat adalah salah satu kota di wilayah Sidon, jadi tidak termasuk lagi wilayah Israel. Janda tersebut beserta anaknya bukanlah orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Janda Sarfat tersebut juga bukanlah seorang yang kaya. Malahan ia juga sedang kritis. Sebab ia beserta seorang anak laki-laki hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak sebagai bahan untuk membuat roti. Namun Elia justru menyuruhnya untuk membuat dahulu roti. Ajaibnya, ketika janda itu taat, maka ia punya stok roti yang tak habis-habisnya selama musim kelaparan. Suatu ketika anak janda Sarfat itu sakit dan akhirnya meninggal. Lalu Nabi Elia mendoakan anak tersebut dengan cara yang agak aneh. Ia menelungkupkan badannya di atas anak itu dan mendoakannya.
dan mukjizat pun terjadi. Anak tersebut bangkit kembali. Kebangkitan anak itu merupakan bukti kasih dan kuasa Allah bagi janda itu melalui nabinya. Nabi Elia adalah salah satu nabi yang paling banyak membuat mukjizat, termasuk membangkitkan orang mati. Menjelang akhir hukuman bangsa Israel, sehingga hujan tidak turun 3,5 tahun, Nabi Elia mengajak bangsa Israel ke Gunung Karmel beserta nabi-nabi Baal, yaitu 450 orang Baal. Nabi Elia menantang nabi-nabi Baal itu untuk membuktikan siapa sesungguhnya Allah. Allah yang disembah Nabi Elia atau Baal yang mereka sembah. Oleh karena itu, Nabi Elia dan nabi-nabi Baal harus memanggil Allah atau Allah mereka masing-masing. Nabi Elia memanggil Allah dan Nabi Baal memanggil Baal. Jika siapa yang datang ketika mereka memanggilnya, maka itulah Allah yang benar. Ini suatu pertarungan yang sulit. Nabi Elia menyuruh nabi-nabi Baal terlebih dahulu untuk memanggil Allah mereka. Namun tidak ada jawaban. Hingga mereka kerasukan dan melukai diri mereka sendiri seperti yang biasa mereka lakukan. Kemudian giliran Nabi Elia. Nabi Elia berdoa dan memanggil Allah. Dan saat itulah Allah menjawab doa. Allah menunjukkan bahwa dialah Allah yang benar. Melalui api yang turun menyambar semua korban bakaran yang disiapkan Nabi Elia. Yang terjadi selanjutnya, Nabi Elia membunuh 450 orang nabi-nabi Baal itu. Lalu Nabi Elia naik ke atas Gunung Karmel dan berdoa di situ agar hujan turun kembali ke Israel. Nabi Elia berdoa dengan bersujud ke tanah. Ia menyuruh hambanya untuk melihat apakah hujan sudah turun. Hambanya sampai 7 kali datang dan pergi untuk melihat hujan turun kembali dan melaporkannya ke Elia. Cara Nabi Elia berdoa sambil bersujud menunjukkan kesungguhannya dalam berdoa. Kesungguhan Nabi Elia dalam berdoa patut diteladani oleh orang percaya. Ketika Nabi Elia melakukan reformasi agama di Israel dengan mengajak bangsa Israel meninggalkan dewa-dewa Baal dan kembali kepada Tuhan, maka Isabel, istri Raja Ahab, sangat murka. Apalagi Nabi Elia juga membunuh 450 nabi Baal yang merupakan nabi-nabi dewanya Isabel. Nabi Elia diancam dibunuh oleh Isabel sehingga ia terpaksa melarikan diri ke Gunung Horeb. Nabi Elia begitu terpengaruh sehingga ia bahkan ingin mati saja. Tetapi Tuhan datang kepada Nabi Elia. Wow. Dan memberi Nabi Elia makanan dan minuman. Lalu Tuhan menghibur dan menguatkannya. Bahkan memberinya tugas baru. Di penghujung hidupnya di bumi, Nabi Elia diangkat Tuhan melalui kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan dia dengan Elisa. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Ia terangkat ke sorga, tidak jauh dari sungai Yordan, disaksikan oleh hambanya Elisa. Selanjutnya, pelayanan Elia di Israel diteruskan oleh Elisa. Setelah Elia terangkat ke sorga, maka 900 tahun kemudian Elia hadir bersama Musa di gunung pemuliaan, yaitu Gunung Tabor, di mana Yesus Kristus berbicara kepada mereka berdua tentang kematiannya. Musa mewakili Taurat dan Elia mewakili para nabi. Kedua nabi ini dikenal sebagai nabi-nabi terkemuka di Perjanjian Lama. Saudaraku, melalui Elia kita belajar tentang bagaimana menjadi seorang hamba, yaitu 1.
Seorang hamba yang mendengar perintah Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan itu dalam ketundukan pada kuasa Tuhan. 2. Seorang hamba yang menjadi saksi pemeliharaan Tuhan dan mengajarkan kepada kita bahwa iman mampu melakukan mukjizat. 3. Seorang hamba yang berkomunikasi dengan Tuhan dalam doa dengan sungguh percaya. 4. Seorang hamba yang dapat kita teladani keberaniannya meski pernah lemah pula karena ancaman. 5. Seorang hamba yang menjadi pemimpin teladan yang mendapat bagian sorgawi yang ajaib. Saudaraku, Elia seorang laki-laki sekaligus nabi yang heroik, memiliki semangat yang berapi-api tetapi rendah hati. Ia hadir tidak menutupi kesalahan dari kemanusiaannya yang lemah, melainkan ia menghadirkan sebuah gambaran yang jujur dari keawamannya, yang Allah ubah menjadi juru bicara Allah untuk mengkonfrontasikan pemujaan terhadap penyembahan berhala dan kejahatan di zamannya. Elia adalah orang yang dapat memilih manakah kehendak Allah dan manakah yang bukan kehendak Allah, dengan semangatnya yang berapi-api bagi Allah dan kepeduliannya untuk umat Allah. Saudaraku, jangan mudah menyerah. Beranilah menyatakan kebenaran meski ada resiko yang harus dibayar. Jangan loyo, teruslah giat melayani Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Jangan andalkan kekuatan diri sendiri atau orang lain. Bergantunglah sepenuhnya pada kasih karunia Tuhan, maka Ia akan mengaruniakan hal ajaib dalam hidupmu. Tetaplah rendah hati dalam berkomunikasi setiap hari ataupun senantiasa dengan Tuhan. Jangan sombong serta menganggap diri mampu. Sedialah dibentuk Tuhan melalui pengalaman, bahkan dalam situasi terburuk. Saudaraku, milikilah semangat yang berapi-api sekaligus rendah hati seperti Elia. Pertama-tama, sadari keberdosaan kita. Akui dan kembalilah kepada Allah. Kalau kita tahu kita telah menyakiti hati atau mendustai Allah, lalu apalagi yang kita tunggu? Mengapa kita tidak dengan segera mengakui dosa kita dan bertobat di hadapan Allah? Dengan cara demikian, hubungan kita dengan Allah dapat diperdamaikan. Lalu, mulailah miliki hubungan yang baik, intim dan intens dengan Allah dalam doa yang sungguh dan ketundukan yang penuh pada kuasa-Nya. Sekaranglah saatnya. Maka Dia akan memakai kita untuk menjadi terang Allah di zaman yang penuh kegelapan dan kepayahan ini, untuk memimpin mereka yang telah sesat agar kembali kepada Allah. Jangan tunda, sekaranglah waktunya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.